Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah rangkaian elektrik 2 dengan kode mata kuliah kita yaitu EL2002. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang resonansi. Kita masih di materi yang sama, yakni di respon frekuensi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang resonansi seri. Oke, sekarang kita mulai masuk ke kawannya, yaitu resonansi paralel. Ya, di resonansi paralel, ya rangkaian yang terjadi adalah seperti ini. Untuk memudahkan kita, maka di sini kalau yang terjadi di paralel ya, berarti kan di sini ada arus, ya kan? Maka arusnya kan akan terbagi kan ya, hukum Kirchhoff ya. Nah, di sini berarti ini ada arus kapasitor, kemudian di sini nanti ada arus induktor, dan ini ada arus resistor. Nah, bagaimana persamaan yang bisa menjadi seperti ini? Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk hal tersebut. Yang pertama, tadi kan kita punya I, itu kan besarnya adalah I arus resistor, ya kan? Ditambah dengan arus yang ada di induktor, ditambah dengan arus yang ada di kapasitor. Nah, arus resistor itu kan berarti tegangannya dibagi dengan resistornya. Kalau induktor berarti tegangannya dibagi dengan XL. Kalau kapasitor berarti tegangan dibagi XC. Dan gitu kan ya. Jadi kalau V-nya kita keluarkan semua, dia menjadi 1/R ditambah 1/XL ditambah 1/XC. Nah, kita kan ingat ya persamaan untuk mendapatkan XL dan XC. Jadi 1/R ditambah J-nya kita keluarkan langsung aja, berarti tinggal 1/ωL ditambah, kan kalau XC itu kan 1/ωC ya, berarti karena di situ 1 lagi berarti tinggal ωC. Nah, kan seperti ini kan. Kemudian kalau kita lihat persamaan ini kan I. Kalau V-nya pindah ruas, berarti kan jadinya I/V. Kan gitu kan ya. I/V, ini kalau kita lihat kan persamaannya terbalik kan ya. Nah, ini kita ingat yang dikenal dengan namanya admitansi atau kebalikan dari impedansi. Maka admitansinya adalah 1/R ditambah J 1/ωL plus ωC. Nah, kan seperti itu tuh yang terjadi. Ini kalau kita lihat di slide tadi, nah kan sama nih. Admitansi adalah 1/R ditambah J ωC dikurangi 1/L. Oke, kita kembali ke slide lagi. Saat resonansi itu kan yang terjadi adalah ketika paralel kan berarti arusnya minimum ya. Dengan arus minimum berarti yang terjadi adalah impedansinya juga minimum. Kalau arus minimum dan Y-nya minimum, dan di resonansi itu kan besarnya XL sama dengan XC ya, berarti kan ωL sama dengan 1/ωC. Nah, untuk mencapai hal ini, kita kan tadi sudah ada penjelasan tentang admitansi itu kan kebalikannya, berarti kan tinggal 1/R, dimana I itu kan sama dengan V/R. Jadi saat resonansi itu nilai admitansinya minimum, ya kan? Tetapi nilai impedansinya maksimum, dimana Z nanti akan menjadi sama dengan R. Ketika Z sama dengan R, maka persamaan ini kita bisa selesaikan. Jadi omega kuadrat ya, omega kuadrat sama dengan 1/LC, dan omega besarnya berarti tinggal 1/LC. Nah, inilah persamaan yang kita gunakan untuk mencari berapa resonansinya. Ini sama dengan ketika seri ya. Jadi ketika kita mencari frekuensi resonansi atau F0, itu kan tinggal 1/2pi akar LC. Karena sudah jadi seperti itu.
Nah, inilah tadi persamaan yang samaan dengan yang seri ya, ketika mencari berapa frekuensi resonansinya. Tetapi bedanya di sini adalah ketika frekuensi semakin kecil ya, frekuensinya kecil, kemudian omeganya maka akan semakin turun. Nah, ketika omega semakin turun, yang terjadi adalah nilai XL-nya adalah 0. XL-nya adalah 0. Artinya seluruh arus itu larinya ke induktornya. Karena XL-nya 0 berarti dia diasumsikan sebagai short circuit. Kalau kita lihat rangkaian tadi, kalau semua arus larinya ke induktor, ya kan? Berarti nilai XC-nya itu akan lebih besar daripada si XL-nya. Jadi dengan kata lain, nanti di sini nilai XC-nya akan lebih besar dari nilai XL-nya. Nah, itu juga terjadi ketika frekuensi semakin tinggi dan omega semakin tinggi, maka nilai XC itu akan menjadi 0, ya kan? Betul, nilai XC semakin tinggi, nilai omega semakin tinggi, maka XC menjadi 0. Dengan kata lain, kapasitor itu menjadi short. Ketika kapasitor short, maka yang terjadi adalah XL-nya itu akan lebih besar daripada nilai XC-nya. Seperti itu. Maka grafik untuk resonansi paralel itu akan berubah seperti ini. Nah, ini ketika resonansi, omega resonansi, dan ini adalah arusnya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan untuk tegangan ya. Oh sorry, ini yang resonansi seri, resonansi paralel. Ini kan tegangan ya. Maka di sini kita berbicara tegangan, grafiknya akan seperti ini. Tapi kalau kita berbicara tentang arusnya, grafiknya akan menjadi kebalikannya. Nah, ketika ketika frekuensinya semakin kecil, tadi frekuensi semakin kecil, maka yang di sini adalah XC-nya lebih besar. XC lebih besar daripada XL. Nah, kebalikannya di sini XL lebih besar daripada XC. Nah, itulah yang terjadi. Dan dari grafik ini juga kita bisa lihat bahwa nanti kita akan berbicara tentang yang namanya Q atau quality factor. Nah, di quality factor ini semakin besar Q-nya, nanti yang terjadi adalah grafiknya akan semakin curam. Kalau kalian lihat di buku Sadiku itu ada penjelasannya. Jadi nanti akan semakin curam. Nah, yang mana semakin curam inilah membuat semakin sempit dari kurvanya, dan resonansinya pun akan menjadi semakin sempit untuk frekuensi resonansinya. Dengan cara seperti ini, maka kita dapat memfilter frekuensi untuk yang kita reject. Nah, ini nanti akan dikenal dengan namanya band stop filter. Nah, persamaan Q itu kan sama dengan di resonansi seri, itu kan tadi 2pi dikali dengan energi yang disimpan oleh induktor atau kapasitor dibagi energi yang dibuang oleh resistor, dimana kalau kita ingat lagi, untuk energi yang disimpan di induktor itu kan besarnya setengah dari L dikali I kuadrat, dan di kapasitor itu kan setengah dikali C dikali V kuadrat, kan gitu ya, dimana I RMS itu kan besarnya sama dengan I max dibagi akar 2. Begitu juga untuk tegangan RMS berarti tegangan maksimum dibagi akar 2. Sehingga kalau kita konversi ini ke dalam bentuk RMS-nya, maka yang terjadi adalah L dikali I RMS kuadrat sama dengan C V RMS kuadrat, kan seperti itu. Sehingga kita bisa tahu untuk Q-nya itu nanti akan besarnya adalah 2pi-nya kita rubah jadi omega
si V RMS kuadrat dibagi energi yang dibuang oleh resistor itu kan I RMS kuadrat dikalikan dengan R, kan gitu ya. Nah, berarti tinggal kita rubah si I RMS ini menjadi sama-sama tegangan. Berarti omega C V RMS kuadrat per V RMS kuadrat per R dikalikan dengan R. Ini R kuadrat, ini kuadrat ya. V RMS sama-sama hilang, R-nya pangkatnya hilang dan R-nya naik menjadi Q sama dengan omega C kalikan dengan R. Jadi untuk mencari quality faktornya kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita konversi lagi, nilai XC itu kan besarnya adalah 1 per omega C. Atau dengan kata lain, omega itu kan besarnya adalah 1 per X C dikali dengan C, kan gitu. Nah, kita substitusi ke sini, maka ini akan hilang omeganya juga, jadi tinggal R per XC gitu kan. Nah, XC sama dengan XL berarti R per XL. Jadi ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari si quality factor. Dengan kita melihat grafik persamaan ini, Q dan R itu kan sebanding ya, lurus ya. Berarti semakin besar R-nya, berarti kalau R-nya semakin naik, maka Q-nya pun akan naik. Jadi untuk paralel resonansi, kita ingin menaikkan quality factor, kita dapat menggunakan untuk R-nya yang dinaikkan. Semakin besar R-nya, maka si Q-nya ini akan semakin tajam. Seperti itu. Oke, jika kita lihat ke sini ya, kita kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya yang tadi itu sudah dijelaskan semua. Di sini kan untuk mendapatkan omega 0 sama dengan 1 per akar LC tadi sudah, untuk mendapatkan ini itu pun sudah. Nah, bagaimana dengan persamaan yang lainnya untuk mencari omega 1 dan omega 2, kemudian nyari bandwidthnya? Nah, itu akan kita bahas sekarang. Oke. Tadi kan untuk mencari I1 sama dengan I2 itu kan sama dengan akar 2 dikalikan dengan I minimum. Nah, kalau yang maksimum kan I max dibagi akar 2. Nah, ini kalau untuk minimum seperti ini. Dan bandwidth itu sama dengan persamaan yang sebelumnya, yaitu omega 2 dikurang dengan omega 1. Nah, dari sini kita bisa turunkan persamaan kita untuk mencari I1. Itu kan besarnya V dikali 1 per R kuadrat ditambah J omega C min 1 per omega L ini dikuadratkan, kemudian ini dipangkatkan setengah, ya kan, untuk mencari impedansi kan gitu kan ya, untuk nyari Z, untuk nyari Y berarti kan sama. Nah, berarti dari sini kita juga punya kalau I tadi kan besarnya adalah akar 2 dikali I minimum, ya kan. Berarti ini kita langsung masukkan saja akar 2 dari I minimum masih sama dengan yang ini ya, nggak usah saya tulis lagi. Dan I itu kan sama dengan V per R, maka kita tinggal masukkan saja si V per R nya, dan pangkat setengah ini kan akar ya, kita pindah ruaskan aja sekalian, jadi nanti dia 2 V kuadrat per R kuadrat. Ini sama dengan, berarti kan ketika akar kuadratnya pindah ruas, maka di sini masih ada V kuadrat dikali 1 per R kuadrat ditambah J omega C min 1 per omega L, ini dikuadratkan. Kan seperti itu ya. V kuadrat dengan V kuadrat habis, jadi tinggal 2 per
R kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat, kemudian ditambah J omega C min 1 per omega L dikuadratkan. Nah ini kan pindah ruas jadi dikurangi ya, jadi tinggal 1 per R kuadrat, itu sama dengan J omega C min 1 per omega L kuadrat. Nah kalau kita lihat persamaan ini ya, itu kan nggak asing nih, ini sama dengan yang ada di seri tapi kebalikannya. Nah kita menyelesaikannya pun dengan cara yang sama, jadi kita bisa lakukan untuk keduanya adalah yang kita miliki menjadi omega 1C dikurang 1 per omega L, itu nanti akan besarnya adalah plus minus dari 1 per R. Untuk melihat plus minusnya juga sama, kita bisa melihat hal yang tadi, ketika W1 tadi itu kan besarnya itu kan kurang dari W0 ya, frekuensi di resonansinya, dan W2 itu kan besarnya lebih besar dari W0. Kalau W1 lebih besar dari kalau W1 kurang dari W0, maka yang terjadi adalah menjadi min 1 per R. Kalau W2 nya yang lebih besar, maka yang terjadi adalah plus 1 per R. Ya, itu caranya seperti itu. Nah, kita ambil sampel satu dulu yang untuk W1 aja, kita selesaikan. Jadi kita punya W1 C dikurang 1 per W1L ya, dikurang sama dengan min 1 per R. Kemudian kita samakan penyebutnya dan kita lukir ya agar lebih mudah, sehingga menjadi omega 1 kuadrat LC dikurang 1, itu kan sama dengan 1 per R dikali dengan min 1 per R dikali dengan omega 1 L. Kan disamakan penyebutnya ya, sama kayak tadi. Nah, dari sini kita kumpulkan menjadi satu, menjadi W1 kuadrat LC dikurang 1 per R omega 1 L dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinggal dikalikan 1 per LC untuk menghilangkan LC di depan ya. Jadi tinggal W1 kuadrat sama dengan LC jadi 1 per R ditambah 1 per RC omega 1 dikurang 1 per LC sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah jadi bentuk standar ya. Kemudian kita tinggal faktorkan. Berarti kita punya W1 itu adalah min B 1 per 2 RC ya, kemudian di plus minus akar dari 1 per RC 2 RC kuadrat ditambah 1 per LC. Nah, karena nilai frekuensi itu tidak bisa minus, maka yang tersisa adalah yang positifnya. Jadi ini yang kita gunakan yang positifnya. Ini yang kita gunakan yang positifnya. Begitu juga sebaliknya ketika untuk W2. Jadi nilai W2 juga akan sama. Jadi dia menjadi bentuk positif aja. 1 per 2 RC ditambah akar 1 per 2 RC ini dikuadratkan plus 1 per LC. Nah, untuk mencari bandwidth, kan tadi bandwidth itu besarnya adalah W1 W2 omega 2 dikurang omega 1, di mana omega 2 adalah 1 per 2 RC dikurang minus 1 per 2 RC, jadi tinggal 1 per RC. Nah, untuk menghitung bandwidth kita bisa menggunakan persamaan ini. B sama dengan 1 per RC. Nah, kalau kita punya bandwidth seperti itu dan W1, W2 juga sudah ketemu, berarti untuk mencari W1 kalikan W2, omega 1 kalikan omega 2, itu hasilnya berapa? Ya, silahkan nanti dicoba aja. Hasilnya akan sama, 1 per LC.
dan di mana 1/LC itu merupakan omega 0 kuadrat, sehingga omega 0 nilainya adalah akar dari omega 1 dikali dengan omega 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sederhanakan hasil resonansi seri dan paralel, itu akan menggunakan seperti ini karakteristiknya yang ada dalam tabel ini. Oke. Nah, kalau di seri tadi ada contohnya, di paralel juga ada. Hitunglah frekuensi resonansi rangkaian pada gambar yang ditunjukkan di bawah ini. Dengan sumbernya adalah Vm cos omega T. Kita punya induktor 1 Henry, kapasitor 0,2 farad, dan resistor adalah 10 ohm. Kita diminta untuk menghitung berapa besar omeganya, frekuensi resonansinya. Nanti kita bisa menghitung berapa frekuensinya, kemudian kita tahu berapa besar omeganya. Oke, ini sudah ada jawabannya sebesar segini. Jadi silahkan dicoba di rumah sebagai tugas. Jadi tugas kalian ada 2, yang seri 1 dan yang paralel 1. Oke. Selanjutnya filter. Kita di sini berbicara tentang filter pasif. Filter pasif berarti komponen yang digunakan itu adalah R, L, dan C. Sedangkan untuk filter aktif itu nanti yang akan digunakan adalah komponen transistor atau komponen op-amp yang lainnya. Nah, di sini kita nanti berhubungan dengan filter. Filter itu adalah sirkuit yang dirancang untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi yang diinginkan dan menolak atau melemahkan frekuensi yang lain. Oke, ini salah tulis ya. Dan filter pasif adalah yang terdiri dari elemen pasif yaitu R, L, dan C. Dan untuk filter pasif itu ada 4 jenis. Yang pertama low pass filter, high pass filter, dan band pass, dan band stop. Nah, band stop inilah yang yang kemudian dijelaskan menjadi di rangkaian resonansi paralel tadi. Itu menggunakan sifat band stop, dan band pass itu yang resonansi seri. Low pass dan high pass ini sudah kalian pelajari di awal-awal. Seperti itu untuk filter pasif dan resonansi paralel. Jika ada yang ingin diskusikan, silahkan tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa moto kita setiap harinya, jika saya sudah belajar, saya pasti bisa mengajari orang lain. Sekian video kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.